إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman. Jamaah dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam kitab yang mulia, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dengan ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa kita pasti mati. Namun sebelum datang kematian, kita akan diuji oleh dua buah keadaan. Selain kita diuji dengan kebaikan berupa nikmat yang datang dari Allah, kita pun diuji oleh Allah dengan keburukan seperti musibah, rasa sakit, kesempitan dan lain sebagainya. Sekiranya ujian kesempitan ini, keburukan ini menghampiri kita, sesungguhnya kunci agar kita lolos dari ujian ini telah Allah sampaikan kepada kita, dan kunci ini mudah untuk kita, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatkan, ketika ada satu musibah yang menimpa kepada kita, tidak boleh kita kemudian menyalahkan Allah. Allah memang yang menyebabkan. Tapi ingat, setiap musibah yang menimpa kita ini karena perbuatan kita sendiri, karena dosa, kemaksiatan dan kesalahan yang kita lakukan, sebagaimana yang telah Allah sampaikan kepada kita di dalam kitab-Nya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali ini disebabkan atas perbuatan tangan kalian sendiri, atas disebabkan kemaksiatan, kesalahan yang kalian lakukan sendiri. Oleh karena itu, maka bagi orang yang senantiasa berbuat salah dan dosa, Allah masih memberikan kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik, itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap keturunan Nabi Adam pasti berbuat salah dan dosa. Namun siapa yang ingin menjadi orang terbaik di antara orang tersebut, itu senantiasa berbuat salah dan dosa, itu memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hikmah mengapa kita diberikan oleh Allah bersegera kepada ampunan Allah. Dalam firman yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dan juga kepada surga, di mana luas surga itu seluas langit dan bumi yang telah Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah telah memerintahkan kepada kita agar segera kepada ampunan dan memohon ampunan kepada Allah. Ini diantara sifat dari orang-orang yang bertakwa. Karena ayat tadi dikatakan bersegeralah kepada ampunan Allah, surganya Allah, sedangkan surga
telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memohon ampun kepada Allah ini termasuk tabiat dari orang-orang yang bertakwa. Jangan masjid yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan musibah, adab yang seharusnya Allah timpakan kepada manusia ini akan terhalang dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah Allah tegaskan, telah Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang Allah berfirman, "Wa idh qalu," dan ingatlah ketika orang-orang musyrik Quraisy telah berkata, "Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'anzir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim." Orang-orang musyrik dahulu mengatakan, "Ya Allah, sekiranya Al-Quran ini benar, sesuatu kebenaran yang datang darimu, maka turunkan hujan batu kepada kami dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih." Ucapan ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, menantang Allah Subhanahu wa taala agar siksa diturunkan kepada mereka, agar mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu dusta dikarenakan anak bisa melandaskan. Padahal ketahuilah, ada yang mereka minta ini terhalang dari mereka dikarenakan dua sebab. Karena ayat selanjutnya dari ayat yang tadi telah Allah sampaikan, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Semata-mata Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau masih ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan yang kedua, semata-mata Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan di antara mereka masih ada yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik saat itu mereka meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan Al-Quran ini kalau azab tidak turun kepada mereka. Padahal ketahui azab tidak turun dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama ini kematian. Karena Nabi kita telah. Dan sebab yang kedua ini akan masih tetap ada dari sekarang, sejak dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Yaitu di antara mereka masih ada yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dakwah Nabi di kalangan kaum Quraisy, musyrik Quraisy dahulu disambut oleh sebagian masyarakatnya itu kaum Muhammad. Mereka kemudian menerima dakwah Nabi beristighfar kepada Nabi, dan ini merupakan sebab di antara pertahanan yang ada Allah kepada mereka. Begitu pun orang-orang yang menantang mereka, oleh mereka di samping. Ketika ada tidak bukan berarti mereka itu adalah orang yang tidak, tapi mereka sesungguhnya sedang ditahan oleh Allah. Ada ini pasti akan datang bagi siapa saja yang ditahan. Mana dan yakinilah ada itu sangat penting. Ketika ada maka janganlah kita tergoda atau berpalingkan dengan perkataan mereka yang menantang dan itu urusannya. Ketika ada itu tidak datang, ini dilakukan kepada kita masih banyak beristighfar. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama telah memerintahkan kepada kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jaga hati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar memohon ampun kepada Allah merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ciri dari orang-orang yang telah mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dunia terlepas dari ada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat terlepas dari oleh karena itu perbanyak istighfar. Dan istighfar ini merupakan solusi bagi kehidupan kita. Ingat itu adalah materi. Para ulama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi di kawasan yang berbeda dalam tiga maksud yang berbeda di waktu yang berbeda. Salah seorang mereka mengatakan antara tidak ada kemarin bagaimana yang
Kita rasakan hari ini harapan, walaupun turun hujan saat ini, namun itu belahnya masih harus. Kemudian sang imam menyarankan kepada orang tersebut memperbanyak istighfar. Kemudian pada waktu yang lain sang imam didatangi oleh orang yang kemudian mengeluhkan keluhan yang berbeda, yaitu seorang yang mengeluhkan istrinya tidak pernah hamil hingga ia tidak memiliki anak. Maka sang imam masih memberikan nasihat kepada sebagai solusi. Orang yang datangi waktu yang mengeluhkan keluhan seperti dengan mengatakan, wahai imam, aku telah disebutkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa solusi? Kemudian sang imam menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sang imam telah mengatakan tiga jawaban yang sama, yang berbeda yang disampaikan oleh orang yang berbeda di waktu yang berbeda, yang mengatakan ajaranlah ya iman. Saat melakukan jawaban kau ini, wahai iman, aku lah berkata ada ikhwan yang selalu bahagia. Apakah setiap orang yang datang kepadamu kemudian mengeluhkan sesuatu kepadamu, kemudian depannya mengatakan istighfar, maka kemudian sang imam menyampaikan kepada orang tersebut, tidakkah engkau membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, memohon ampunlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Ia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Ia akan menurunkan air hujan dari langit dengan sangat lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, niscaya Ia akan memperbanyak harta benda dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Ia telah akan juga menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga di tengah-tengah kebun tersebut sungai-sungai yang mengalir air-air Maka ketika kita mendengar ayat ini, maka kita harus ingat bahwasanya kesulitan itu kita ada pada istighfar. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Di samping kita beristighfar kepada Allah, untuk bersabar. Maka bersabar ini artinya kita bersabar untuk tetap taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat kita kerjakan, saum di bulan Ramadan kita kerjakan, membayar zakat kita kerjakan, apapun perintah Allah kita laksanakan. Kemudian kita pun bersabar untuk tetap tidak melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Zina kita tinggalkan, minum khamr kita tinggalkan, mencuri kita tinggalkan, menggibahi orang kita tinggalkan. Kemudian terakhir bersabar di atas sebuah ketetapan yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu musibah, maka kita terima itu sebagai musibah kesalahan kita. Kita memohon ampun kepada Allah, kita ridho dan rela atas musibah yang telah Allah berikan. Kemudian kita berharap kepada mudah-mudahan dengan itu kita termasuk hamba-hamba Allah, termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Semakin dia bersabar atas musibah yang dia terima, maka semakin bertakwa dia menghadapi keadaan. Bapak-bapak, ikhwan fillah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat ini khatib memberikan nasihat kepada khatib pribadi untuk sekalian, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terbebas dari masalah yang ada di dunia. Kemudian kita termasuk memiliki ciri dari orang-orang yang bertakwa, dan terakhir tentunya kita berharap kita bahwa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tahzun fi qulubina baik yang boleh berlaku
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.